Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban perundungan teman sekolahnya. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Adalah perjalanan kami menuju SMA IPIM Surabaya. Kita lagi di mana? Sama Nah, udah. Bismillah ya guys. Terus kami menuju ruang BK untuk melakukan briefing, mempersiapkan sosialisasi edukasi kreatif anti-bullying. Setelah itu, kami melakukan perkenalan terlebih dahulu dan memberikan kegiatan ice breaking agar suasana menjadi lebih nyaman, akrab, dan interaktif antara kami dengan para siswa SMA IPIMS. Kami melanjutkan kegiatan dengan melakukan pretest kepada para siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal mereka terhadap materi yang akan disampaikan. Pretest dilakukan secara tertulis dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik anti-bullying, dan siswa diminta mengerjakan secara mandiri dalam waktu yang telah ditentukan. Hasil dari pretest ini nantinya akan menjadi acuan dalam mengevaluasi peningkatan pengetahuan siswa setelah kegiatan berlangsung. Selanjutnya, pemutaran video edukasi tentang anti-bullying. Kesimpulan yang pertama itu perundungan di lingkungan sekitar itu diakibatkan adanya kesenjangan sosial dan pandangan buruk atau itu kalian guna dengan untuk teman kalian. Jadi nggak boleh ya. Itu merasa takut, cemas ketika di lingkungan sesamanya. Juga diucapkan apa sih itu benar, kita tuh kurang diawasi apa yang kita lakukan entah di rumah, di sekolah, kayak gitu. Perilaku temanmu yang misalnya dia kayak gini tiba-tiba habis kayak gitu kayak gini dari pemula mana dia awalnya interaktif gitu. Enggak, formatnya gini. Angkat tangan, sebut nama, oke. Di sini saya mau menanyakan kakak tentang perihal bullying, ya kan? Nah, bullying itu kan sesuatu perundungan ya. Kalau misalkan pelaku ini mengalami sanksi sosial, terus kemudian pelaku sanksi sosial ini bisa disebut dengan bullying nggak? Maksudnya apa ya? Orang yang melakukan sanksi sosial ini bisa disebut bullying nggak? Atau memang itu yang pantas mereka dapatkan? Karena secara tidak langsung mereka percaya dan mereka membenarkan apa yang saya katakan. Padahal dari perkataan saya tadi tidak ada bukti dan fakta tentang hal tadi, begitu ya? Itu tergantung dari pribadi masing-masing. Kalian mau menelan pernyataan tersebut itu dengan mentah-mentah atau dengan benar itu. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya kan sosialisasi tentang bullying ataupun edukasi tentang bullying itu kan sudah dilakukan sejak kita masih kecil ataupun sejak dulu juga. Nah, namun hingga sekarang bullying itu masih kerap kali mungkin bisa naik atau mungkin bisa turun. Tadi itu tidak bisa menghilangkan secara 100%. Nah, kalau pertanyaannya adalah dari menurut aku sebenarnya cara untuk peran pemerintah buat menanggulangi bullying secara signifikan, mungkin dari hukum atau dari apapun itu gimana? Kamu tahu ada norma nggak? Tahu. Itu ya. Tidak Indonesia juga kan harus mengikuti peraturan norma yang ada di Pancasila juga kan. Kita sebagai mahasiswa itu harus taat dan peraturan terhadap norma. Makanya kalau misalnya kita melanggar itu ada sanksi sosial lah, karena memang itu kewajiban kita untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari kita tuh melewati aturan. Masalah sosial nanti baik di kepolisian, nanti kejaksaan dan pengadilan itu menerapkannya. Tapi dari pemerintah sendiri kita punya beberapa undang-undang yang berkaitan dengan untuk perlindungan anak. Kita punya undang-undang perlindungan anak, untuk kekerasan seksual kita punya undang-undang kekerasan seksual, atau berkaitan dengan ITE kita punya undang-undang informasi dan teknologi transaksi elektronik, atau kita berkaitan dengan undang-undang terkait dengan penganiayaan orang dewasa ada KUHP seperti itu. Jadi kita punya banyak aturan terkait dengan pemerintah sudah melakukan banyak hal terkait dengan untuk membentuk peraturan terkait dengan bullying.
Dari rangkaian kegiatan dilaksanakan, kami melakukan post-test guna mengukur sejauh mana peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Pesan dan kesannya dalam pretest oleh kakak-kakak UNER-nya adalah yang pertama itu seru.